Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah Darius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan mereview sebuah materi tentang interface microcontroller dan juga robotika. Oke, kita langsung saja. Tren industri dengan elektronika dengan IT. Ada aplikasi berbasis controller atau microcontroller. Kemudian aplikasinya harus mendukung antarmuka dengan USB. Lalu aplikasi dapat dikontrol atau dipantau dengan software visual. Keempat, aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Kelima, daya yang dibutuhkan rendah dan harganya pun harus kompetitif. Oke, programmer embedded adalah orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Ada juga yang namanya developer aplikasi embedded dan kontrol. Itu meliputi sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Kemudian ada pengusaha aplikasi elektronika. Peluangnya ini dia besar dalam dunia pekerjaan. Dia meliputi sistem minimum, kit-kit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Kemudian ada peneliti aplikasi embedded dan kontrol. Di dalamnya meliputi robotika, instrumentasi, sistem kontrol, wireless application, dan lain-lain. Kemudian engineer teknisi profesional, dia menggunakan software Visual Basic .NET, C++, Visual C, Java, bahasa assembly, dan lain-lain. Ini dia kunci suksesnya. Ada softwarenya meliputi bahasa pemrograman, ada Visual Basic .NET 2005, Visual C 2005 atau berbagai lebih, ada Java dengan berbagai edisi, ada SQL Server atau Oracle 10G dan MySQLi. Kemudian untuk hardware-nya ada pemrograman dan intervensi mikrokontroler dan PLC, serta teknologi GSM dan CDMA. Nah, ini dia bidang-bidang elektronika saat ini. Ada sensor, ada analog, ada digital, ada interfacing, microcontroller, dan penguat operasionalnya. Ini dia bisa dilihat pada gambar. Nah, kemudian chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umum mencakup CPU, RAM, ROM, EEPROM, ini dia semua, I/O atau input output atau serial paralel, dan juga timer. Kemudian untuk mikrokontroler umum ada Motorola, ada Atmel, ada Peach, ada Basic System, ada Maxim, dan ada Renesas. Bisa dilihat pada gambar. Oke. Berbagai mikrokontroler, ada mikrokontroler Atmel, contohnya 89C51, 89S51, dan lain-lainnya. Kemudian ada mikrokontroler Peach, ada 16F, 84A, 16F, 628, dan lain-lain. Kemudian ada mikrokontroler Basic System, ada BS1, BS2, BS2SX menggunakan pitch dan lain-lain. Kemudian mikrokontroler Maxim, mikrokontroler Motorola, mikrokontroler Renesas. Nah, kemudian aplikasi mikrokontroler itu apa saja? Yang pertama robotika, kedua home remote system, yang ketiga industrial control, yang keempat kontrol alat over SMS, yang kelima aplikasi hiburan seperti game dan DVD player dan antarmuka PC. Oke. Kemudian ada pertimbangan kenapa kita harus memilih untuk menggunakan mikrokontroler. Yang pertama, ketersediaan IC dan programmernya banyak, kemudian harganya juga, kemudian banyak pengguna di lingkungan sekitar, kemudian mendukung ADC atau pengubah analog ke digital, dan fitur lainnya. Kemudian bahasa pemrogramannya, dia menggunakan bahasa assembly, C ataupun bahasa basic gitu. Oke, ini Atmega AVR, bisa dilihat pada gambar. Nah, ini Atmega 8535, saluran IO nya sebanyak 32,
2 yaitu port A, port B, port C dan juga port D. Kemudian ada ADC 10 bit sebanyak 8 channel. Kemudian ada SRAM sebesar 512 byte, memori flash sebesar 8 KB dan EEPROM sebesar 512 byte. Nah, ini ada arsitektur CPU AVR bisa dilihat pada gambar. Nah, ini dia perbandingannya menggunakan RAM. Ini microcontroller bisa dilihat pada gambar. Ini pengubah analog ke digital. Bisa dilihat pada gambar. Dasar kendalinya juga seperti ini. Operasi pulsa, fungsi, display LCD. Nah, ini dia. Nah, desain robot sederhana, ada sensor kanan, sensor kiri, catu daya dan lain-lainnya bisa dilihat pada gambar. Ada desain robot. Ini penerapan pada robot, ini dia. Sistem minimum mikro, ini ada ground, kapasitor, resistor, LED dan kristal atau ekstal. Kemudian dasar pemrogramannya ini kompilasi ISP software, mengisi memori microcontroller, mengisi dengan file hex, microcontroller pitch. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.